Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, ridha Allah, nikmat Allah, kita dapat berhadir kembali, bersilaturahim kembali di majelis ilmu pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhai Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram kita dan masih membahas berkaitan bab mandi wajib, ya, mandi wajib ataupun berkaitan dengan hukum orang-orang yang janabah. Pada beberapa hadis yang lalu, sekedar mengulang sejenak, dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran kepada kami selama dia tidak junub. Ini menjadi dasar bagi kita bahwa bagi orang yang sedang junub maka nggak boleh baca Quran. Maksud junub itu orang yang sedang berhadas besar, seperti orang yang sudah melakukan hubungan biologis, dia belum mandi wajib, itu kan namanya orang yang sedang junub atau jinabah, maka dia tidak boleh membaca Quran. Ini hadisnya, kalau kita lihat hadisnya menurut Imam Turmuzi, hadisnya adalah sahih, dan kemudian menurut Imam Ibnu Hibban hadisnya adalah hasan. Hadis sahih dan hadis hasan menjadi dasar hukum yang wajib atau mesti kita perpegangi, karena statusnya sahih dan hasan. Kalau hadis sahih itu hadis yang dikategorikan punya tingkatan yang kuat, ya. Kalau hasan di bawah sahih, maka setelah hasan nanti ada namanya hadis dhaif. Dan kalau berkaitan hadis yang menjelaskan bagi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, itu hadisnya menurut Imam Turmuzi hadisnya sahih, dan menurut Imam Ibnu Hibban hadisnya hasan. Itulah makanya terkadang para ulama itu, ulama muhaddisin wabil khusus, ketika menilai status hadis itu berbeda juga. Ada yang ulama mengatakan hadis ini sahih,
Ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah hasan. Kalau sahih sama hasan itu nggak begitu, tingkatannya nggak begitu jauh beda. Tapi kalau dia sudah dhaif, maka itu runtutannya, tingkatan hadis itu di bawah, sehingga kalau sudah dhaif, ada juga kelompok pendapat ulama yang mengatakan kalau hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar hukum. Ya, walaupun ada juga ulama yang mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan dasar hukum, apalagi berkaitan untuk fadhailul a'mal, hanya sekedar untuk fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan beramal itu boleh. Ya, seperti sudah pernah jelaskan, seperti di malam Jumat itu di Jumat ataupun malam Jumat itu yang dianjurkan membaca surah Al-Kahfi atau membaca surah Yasin. Kalau menurut hadis yang sahih, maka yang dianjurkan membaca surah Al-Kahfi, karena di hadis itu dijelaskan siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di 1 minggu ke depannya, seperti itu. Itu hadisnya sahih. Tapi ketika membaca surah Yasin, maka hadisnya itu man qara'a Yasin lailatal jum'ah, ya, kalau nggak salah seperti itu, a'tahullahu iyyah, siapa saja yang membaca surah Yasin di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah berikan apa yang dia minta. Hadis ini dia bukan hadis yang sahih, tapi hadis yang dhaif. Nah, bagaimana menyikapi kalau kita beramal dengan hadis yang dhaif? Maka menurut pendapat ulama, wabil khusus kalangan mazhab Syafi'i, boleh hadis dhaif dijadikan untuk amal. Maka boleh saja malam Jumat dibaca surah Yasin, karena walaupun itu hadisnya dhaif, itu dipersilahkan. Sehingga kalau yang mau cakep, baca dua-dua, baca surah Al-Kahfi dan Yasin. Nah, kita kan biasa yasinan, kalau sudah malam Jumat yasinan, ya, yasinan baca Yasin. Nah, silakan saja, itu termasuk ada hadis yang menganjurkan walaupun hadisnya itu dhaif. Dan kalau menurut mazhab Syafi'i, hadis dhaif boleh dijadikan dasar untuk berkaitan amal-amal, boleh. Nah, jadi maka oleh karena itu ketika adanya satu hadis, maka terkadang ulama itu berbeda menganalisis status hadis itu. Termasuk ini hadis, ya, berkaitan bahwa bagi orang yang sedang junub tidak boleh baca Quran. Ya, ternyata menurut hadis kalau menurut Imam Turmuzi itu hadisnya sahih. Kalau menurut Imam Ibnu Hibban itu hadisnya adalah hasan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, intinya kalau sedang junub nggak boleh baca Quran, kecuali ada zikir-zikir, ya kan? Ada zikir, ada bacaan-bacaan yang memang itu sering kita baca untuk kalimat-kalimat zikir kita. Membaca basmalah sebelum makan contohnya, kita sedang junub, maka itu boleh, walaupun bismillah termasuk satu ayat dari Al-Quran, ya, bismillahirrahmanirrahim, boleh. Walaupun kenapa? Walaupun itu ayat Quran, tapi diniatkan zikir itu boleh. Seperti ada kita mendengar musibah, seperti musibah kematian, maka kita yang mendengar membaca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu ayat Quran, surah Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu termasuk ayat Quran.
Tapi ketika kita baca niatnya bukan baca Quran, ya pastilah kan untuk zikir itu boleh. Seperti lagi contohnya ketika mau naik kendaraan, kan kita kan diajarkan baca doa subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan ayat Quran. Tapi ketika kita naik kendaraan boleh dibaca niatnya zikir. Tapi kalau kita baca Quran ya jelas tidak boleh. Jadi begitu Bapak Ibu. Inilah dia hal-hal yang berkaitan tentang orang yang junub itu. Nah, maka oleh karena itu bagi kita memang ada larangan-larangan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang sedang junub itu. Itu sangat penting dipahami. Kemudian kita lanjutkan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri thumma hafana ala ra'sihi thalasa hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin walahuma min hadisi Maimunah thumma afragha ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma daraba bihal arda. Hadis bersumber dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, ini tata cara mandi janabah, mandi wajib, mandi junub ya. Maka beliau itu memulai dengan menggosok kedua tangannya, digosok dulu kedua tangan. Summa yufrighu, kemudian beliau itu menumpahkan air dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, fayaghsilu farjahu. Jadi maaf, beliau setelah membasuh tangan tadi, beliau itu cebok ya dengan tangan kiri ya. Thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda. Jadi basuh tangan, dicuci tangan ya, kemudian cebok, setelah itu berwudu. Jadi jangan berwudu dulu, basuh tangan dulu baru buang air kecil ya, cebok seperti itu. Thumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian beliau mengambil air, maka beliau itu memasukkan jarinya ya, menyela-nyelati jarinya di rambut-rambutnya. Jadi setelah wudu Nabi ambil air diginikan ya, basahin rambut, disela-selai rambutnya pakai jari diginikan. Bisa Bapak Ibu ya. Nah, itu summa hafana ala rasihi salasa hafanat ya. Kemudian beliau itu mengambil air dengan tangan kanannya semuanya, kemudian baru dibasuhkannya. Summa afadha ala sairi jasadi, kemudian baru disiramkan air. Nah, seluruh tubuh. Summa ghassala rijlaihi, dan terakhir membasuh kedua kakinya. Muttafaqun alaih, itu hadis disepakati oleh ulama hadis. Walabzu li muslimin, dan menurut hadis Imam Muslim, redaksinya dari Imam Muslim, walahuma ya min hadisi Maimunah, dari hadis Maimunah ketika beliau itu cebok ya, setelah cebok ya, membasuh kemaluannya tadi, wa ghasalahu bisyimali, dan beliau itu membasuhnya dengan tangan kiri. Jadi kalau maaf kalau cebok itu dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Summa daraba bihal ar, kemudian beliau menggosokkan tangannya di lantai, di bawah. Maksudnya
ya supaya tidak jorok itu tangan, digosokkan dikit saja, bukan pelan-pelan saja ya. Jadi seperti itu. Ini tata cara mandi janabah. Basuh tangan, kemudian apa tadi? Basuh tangan, kemudian cebok, setelah itu berwudu. Setelah berwudu baru ambil air pakai jari atau gini kan, jari kepalanya. Setelah itu baru siram semua badan, dan kaki bagian yang terakhir untuk dibasuh. Ya iyalah, kaki kan pasti bagian terakhir, karena kan yang atas duluan, baru setelah itu kaki. Ya, kalau dalam hadis Imam Muslim, beliau itu ceboknya itu dengan tangan kiri, setelah itu tangan kirinya dibasuh, ya dilap-lapkan lah, digosok-gosokkan dikit aja di lantai. Ya. Wa fi riwayatin famasahaha biturab. Ya, kemudian dalam satu riwayat beliau itu menggosokkannya di lantai. Wa fi akhiri tsumma ataituhu bil mindil faraddahu. Maka dalam riwayat yang lain pada akhirnya aku mendatanginya, Aisyah ya tentunya tadi, Maimunah ya, bil mindil, dengan kain ya, faraddahu, maka Nabi menolaknya, tidak mau ya. Wa fi wajala yang qutul ma biyadihi ya. Kemudian beliau mengeringkan air dengan tangannya ya, bimas, kalau di bawahnya itu yamsahul ma biyadihi, menyapu badannya itu tangan air dengan tangannya. Inilah yang dicontohkan Nabi berkaitan dengan mandi wajib. Nah, kalau kita ya, kalau seperti ini afdolnya ya. Kalau kita kan enggak, udah maaf, masuk kamar mandi siram jebur gitu ya, ya itu nggak apa-apa. Ya penting syaratnya, catatannya harus kena seluruh tubuhnya. Ya niat mandi wajib, siram segala macam dah. Makanya yang paling gampang itu kalau mau cepat, nggak pakai lama, mandinya di kolam renang. Nah, tinggal nyelempung, nyilep, dah selesai. Nyilep itu udah nggak susah-susah itu. Kenapa? Karena ya kan itu udah badannya udah kena semua pakai air kan, udah tinggal nyemplung aja gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Itu mandi wajib yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya ini kan bagaimana supaya yang perlu dipahami bahwa mandi itu juga ibadah, karena mandi ibadah itu punya aturan. Tata cara mandinya gimana sudah dijelaskan oleh Nabi, walaupun itu tidak mesti sebenarnya. Berwudu sebelum mandi wajib itu juga hukumnya sunnah. Kalaupun nggak wudu nggak apa-apa ya, karena itu contohnya dicontohkan Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi sehingga beliau itu sebelum mandi wajib berwudu terlebih dahulu. Kalaupun tidak, ya nggak boleh itu nggak mandi wudu saja, itu nggak boleh ya, dia harus mandi, tapi disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian beliau membasuh kemaluannya itu dengan tangan kirinya. Makanya kan karena tangan kiri ini simbol ketidakbaikan, simbol ya, maka lakukanlah kalau perbuatan yang tidak baik itu dengan tangan kiri, kalau yang baik dengan tangan kanan. Kadang naif kita ini, kadang tanpa kita sadari kan gitu, makan pakai tangan kiri, tapi makan nasi yang enggak, biasanya makan cemilan, gorengan ya kan, asik gitu, udah berdiri, udah makannya pakai tangan kiri, berdiri lagi, udah parah banget itu ya. Kadang kan gitu Pak, kita ini di rumah lah contohnya, nyemil kerupuk segala macam kan gitu, tanpa kita sadari kan gitu, sambil jalan gitu, udah itu pakai tangan kiri ya Bu. Nah, itu janganlah, jelek itu dilihat, udah tangan kiri berdiri, ayah. Jangan. Islam itu punya aturan, sehingga makan itu pakai tangan kanan, minum itu juga tangan kanan. Makanya kadang itulah tidak pasnya itu tadi, jelek banget loh saya lihat, udah pakai tangan kiri minum, berdiri lagi, ya Allah, itu tidak baik begitu ya. Ikuti apa yang diajarkan Nabi, insyaallah
itu menjadi satu kebaikan bagi kita. Nah, kita ini kan kadang pola hidup Nabi itu jarang kita ikuti dalam kehidupan kita. Ya seperti Nabi itu kan konsep dalam hidup itu supaya sehat, mencegah dari lebih bagus ketimbang mengobati. Sehingga beliau itu yang namanya mengkonsumsi madu ketika sehat, konsumsi madu ketika sehat, konsumsi kurma ketika sehat, habatus sauda atau jintan hitam ketika sehat, minum susu onta ketika sehat. Maka beliau itu sehat. Kenapa? Karena memang beliau jaga betul. Maka pola hidup sehat ala Rasulullah itu harus kita contoh. Di beberapa hadis, bahkan hadis itu sahih Bukhari Muslim dan beberapa hadis yang lain kan seperti itu. Beliau itu selalu mengkonsumsi madu. Karena madu itu, kalau nanti di madu repot juga. Madu itu ada vitamin yang sangat luar biasa di situ. Itulah Allah luar biasa ya, di binatang yang kecil sehingga ada menghasilkan manfaat bagi manusia itu luar biasa gitu. Itulah di lebah itu ada madu. Makanya di Al-Quran itu ada namanya surah An-Nahl ya. An-Nahl itu kan lebah. Jadi seperti itu ya. Kenapa lebah itu identik dengan madu? Lebah itu cara makannya itu selektif. Lebah itu kan kalau cari makanan kan biasanya saripati tumbuhan kan Pak. Seperti itu dia. Oleh karena itu bagi kita semuanya, Nabi itu pola hidupnya mencegah ya, ataupun menjaga lebih bagus daripada mengobati. Kita kan enggak, kalau lagi sakit baru cari minum konsumsi madu kan. Ingat nggak dulu Bapak Ibu waktu sedang COVID awal-awal? Wah, kalau yang namanya madu itu laris manis itu. Ya, pokoknya madu apa aja dibeli orang. Itu tadi. Ya. Kita ini kadang memang salah tidak ikut apa yang sudah diajarkan Rasul, makanya hidup tuh nggak sehat kadang. Saya juga seperti itu. Ya, Nabi itu melarang habis subuh itu tidur. Wah, kalau bagi kita tidur habis subuh paling enak itu kan. Jadi seperti itu. Padahal menurut medis pun nggak bagus tidur habis subuh gitu. Ya, kenapa? Karena memang waktu habis subuh itu kan memang harus bekerja, harus bergerak badan itu kan gitu. Nah, kita nggak tidur nyenyak itu waktu subuh, habis subuh. Kemudian banyak sih yang kita kadang kurang mengikuti pola hidup ala Rasulullah itu. Nabi itu dalam hidupnya itu pernah berbekam. Ternyata al-hijamah itu ya, berbekam itu termasuk pengobatan alternatif ya, pengobatan yang sangat dianjurkan oleh Rasul Muhammad SAW, dan itu sesuai dengan medis. Jadi dengan kita berbekam itu juga bagus ya. Konsumsi kurma juga seperti itu. Jadi kurma itu dikonsumsi bukan ketika mau puasa atau ketika puasa saja. Kita ini kan biasanya kalau kurma itu identik dengan Ramadan. Padahal Nabi itu tidak. Karena memang dianjurkan kita mengkonsumsi kurma. Jadi seperti itu Pak. Kita kan kadang enggak makan ini masuk semua kan, sebelum ada pantangan ya kan. Ya, jadi seperti itu. Makanya hidup kita itu kadang nggak ada kontrol gitu. Tapi kalau kita sama istri ketika kondangan segala macam itu selalu dijaga, itu selalu istri yang mengawasi makan kita kan seperti itu. Kita kadang kan enggak, kalau nggak tahu istri aman lah. Jadi seperti itu. Sudah nggak boleh makan ini ya dilarang, dilanggar ya sudah. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya, hidup ala Rasulullah itu sehat ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si
afa anquduhu li ghuslil janabah wa fi riwayatin wal haidah qala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki salasa hasayat. Rawahu Muslim. Hadis bersumber dari Ummi Salamah, dari beliau berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tuh perempuan yang rambutnya lebat. Kan memang ada perempuan ya, atau laki lah juga seperti itu. Ada rambutnya itu yang enggak begitu lebat, ada yang lebat kan seperti itu. Ya. Afaqtuhu lil ghuslil janabah, apakah aku juga dianjurkan itu tadi untuk menyelati, untuk menggosok-gosok lah begitu ya. Sebetulnya bukan menggosok, kalau digosok rambut itu kan digini-gini kuyuk-kuyuk. Ini enggak, ambil aja diginikan. Ya, pakai jari. Bisa Bapak Ibu, kalau digosok kan enggak gitu kan Pak Haji? Gosok kan di, nah ini enggak. Jadi Ummi Salamah tadi itu rambutnya lebat. Jadi beliau itu apakah juga seperti itu? Nah, sedangkan dia sedang pada satu riwayat dia haid ataupun li ghuslil janabah. Qala, Nabi menjawab, la innama yakfiki antahsi ala ra'siki salasa hasayat. Ya cukup hanya sekedar itu tadi 3 kali saja. 1 2 3. Jadi antara orang yang rambutnya tebal lebat dengan tidak itu sama saja, tetap 3 kali dianjurkan. Jadi seperti itu Pak. Rawahu Muslim, hadis menurut Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjid li haidin wala junubin. Rawahu Abu Daud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis bersumber dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak membolehkan, tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Artinya bagi orang yang sedang haid dan orang yang junub dilarang ke masjid, dilarang masuk masjid. Larangannya itu bukan karena bagi perempuan yang haid, bukan karena takut darah menetes di masjid, bukan. Larangannya itu memang sedang haidnya. Bisa dipahami Bu ya? Ada yang berpikiran, Ustaz, saya haid, selama saya masih bisa menjaga darah saya tidak menetes di masjid, maka saya boleh masuk masjid. Oh bukan. Ilatnya, sebabnya perempuan itu enggak boleh masuk masjid, yaitu tadi ilatnya karena dia haid. Baik dia darahnya netes ataupun tidak. Kalau netes itu lebih parah lagi, mengotori masjid. Jadi seperti itu. Maka bagi perempuan dilarang masuk ke masjid. Bagi perempuan yang haid, ya, kalau haid kan khusus perempuan. Wal janabah wal junub bisa untuk laki ataupun perempuan. Jadi jangan masuk masjid. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya tadi belum mandi junub. Ya mandi dulu lah baru masuk masjid. Ini kebangetan orang kalau seperti itu, sampai lupa mandi junub Pak. Ya, ini enggak lah. Itu pasti enggak lupa itu. Ya, jadi seperti itu. Maka oleh karena itu, ya jangan sebentar-bentar ujuk-ujuk lupa ya kan. Ya, masa dari yang terdata di data 70 yang di realcon 700 kok lupa ya kan. Itu bukan lupa, namanya sengaja ya kan. Ya kan seperti itu aja. Data yang di TPS 70, masuk yang di KPU 700, itu lupa atau sengaja? Kalau ketahuan lupa katanya. Iya, kalau lupa itu 70 mungkin jadi 78 atau ya 78 itu lupa. Lah kalau 70 ikut 700 itu kan janggal. Yang masuk di sana gitu ya. Macam lah itu ya, lucu-lucu aja ya. Jadi seperti itu.
Lupa itu beda. Itu kalau sudah sering itu bukan lupa, ada unsur kesengajaan itu namanya. Kalau di cross check lupa. Kalau enggak jalan terus gitu ya. Jadi begitu. Allah ya karim. Ya udahlah. Makanya kadang dunia ini tipu-tipu ya. Dunia ini pandegong sandi nebara. Tapi kalau nanti ditegur Allah baru tahu begitu ya. Ya udahlah. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau bagi perempuan yang haid ataupun junub atau laki junub ya, itu haram masuk, nggak boleh. Jadi bukan karena dia takut mengotori masjidnya, memang karena dia sedang haidnya. Karena ada asumsi bagi perempuan ini, selama dia masih bisa jaga, tidak menetes, maaf ya, tidak keluar darahnya di masjid, maka boleh. Oh enggak, ini hadis. Menurut Imam Abu Daud, hadisnya diriwayatkan Abu Daud, dan menurut Imam Ibnu Khuzaimah, hadis ini adalah sahih. Hadis riwayat Imam Abu Daud, kalau menurut Imam Ibnu Khuzaimah hadisnya sahih. Nah, makanya ingat, kalau sudah kayak gitu mandi, jangan main lonong aja gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu ughsilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabah. Nah, ini karena begitu harmonisnya antara Aisyah dengan Nabi Muhammad dalam hadis ini. Hadis bersumber dari Aisyah, beliau berkata, aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mandi janabah ya, min ina'in wahid, di satu bejana gitu. Takhtalifu aidina fihi minal janabah. Ya, tentu diri kami itu berbeda dari aidina ya, minal janabah, tapi beda dari sisi apanya janabah. Tapi Nabi Muhammad, tangan kami ya, Nabi Muhammad dengan Aisyah itu pernah mandi satu janabah, satu bejana. Ketika mandi ya tentu tangannya beda sendiri-sendiri, maksudnya ya dengan membasuh pakai tangan sendiri. Tapi boleh mandi dengan satu apa namanya, satu bak lah ya, bak gede gitu ya, bak gede itu boleh. Situ suami istri boleh, nggak apa-apa. Ini ada hadisnya, dan ini hadisnya muttafaqun alaih lagi. Nah, jadi seperti itu. Tapi memang ini ya jarang, karena bak kita kan kecil di rumah. Nah, tapi kalau mau dibuat itu kalau boleh. Ya kalau sekarang kolam untuk keluarga gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'rah janabah faghsilu sya'ra wattaqul bashar. Ya. Wa an qul bashar rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap bulu itu adalah janabah. Faghsilu sya'ra, maka basuhlah segala bulu ataupun rambut ya. Kemudian di situ adalah bagian-bagian badan, kulit ya, semua kulit itu harus kena dengan air. Artinya itu tadi, bahwa ketika mandi wajib baik karena janabah ataupun haid, maka seluruh tubuh, apa yang ada di tubuh kita itu harus kena air ya. Itu yang harus diperhatikan. Itu termasuk rukun mandi. Itu rukun mandi wajib itu kan ada dua, satu niat, yang kedua menyiram tubuh atau yang disebut membasuh semua tubuh dengan air, sehingga harus kena air semuanya. Jadi harus berniat. Kemudian juga tubuh harus disiram dengan air semuanya. Udah selesai gitu aja. Maka yang paling gampang tuh mandi wajib tuh udah di kolam renang saja, dengan nyemplung lep, selesai.
nggak lama-lama. Di mana Pak? Nah, atau kalau dulu di sungai. Sungai kan kalau dulu, kalau sekarang susah juga cari sungai yang bagus kan. Kalau dulu kan sungainya bening gitu, jernih gitu. Kalau sekarang kan enggak. Kenapa? Ternyata di atas sana udah banyak pabrik gitu kan. Banyak apa namanya? Limbah segala macam gitu. Jadi seperti itu, makanya supaya nggak susah-susah udah dikali. Kalau dulu dikali ya, udah nyelam aja. Jadi ketika nyelam niat dalam hati, sengaja aku mandi wajibkan Allah, cepluk, udah selesai. nggak sampai 5 menit Pak Haji. 2 menit udah nyelam aja. Jadi seperti itu. Sampai di sini selesai berkaitan tentang mandi wajib atau bab berkaitan hukum mandi dan janabah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti beliau melihat cara-cara Rasul, istri yang lain nggak lihat sampai mohon maaf ini kan beliau melihat. Alhamdulillah beliau itu ada. Yang kedua, ini kan ada batasan-batasan kalau sedang bunuh, kalau tidur boleh, apa makan, masak, misalnya itu bisa, ini pengetahuan aja. Itu boleh. Apa ada wah itu kalau sedang masak jangan kalau sedang bunuh jangan masak. Tidur boleh. Yang ketiga, laki-laki dan wanita mandi dalam bencana, ada hadisnya itu. Kira itu bukan. Iya. Memang kalau berpikirnya nggak utuh ya begitu. Ya oke, bagus. Pertama bahwa ya maka nanti masalah privasi itu banyak hadis yang bersumber dari Aisyah. Enggak, jarang. Karena Aisyah itu termasuk yang lama mendampingi beliau. Kalau Khadijah kan beliau itu belum diangkat jadi Rasul. Aisyah jadi lama mendampingi beliau, sehingga itu tadi masalah privasi, masalah kasur, masalah hubungan biologis pun juga ada hadisnya itu. Jadi Islam itu sebetulnya transparan dalam rangka untuk ibadah ya, bukan tuh yang aneh-aneh gitu. Maka transparan itu. Jadi Aisyah itu termasuk banyak. Makanya nanti berkaitan tentang haid segala macam privasi itu banyak hadis dari Aisyah. Karena beliau itu menyaksikan. Seperti itu tadi mandi Rasul itu gimana? Ya, ternyata dijelaskan oleh Aisyah. Itu istilahnya jejak digitalnya kan seperti itu. Hadis itu kan seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Sehingga ada saksi sejarahnya. Nah, maka Aisyah itu berapa ribu hadis beliau itu ada beberapa riwayat yang berasal dari beliau itu. Seperti masalah itu tadi, masalah perempuan, haid, nifas, kemudian masalah privasi, masalah dapur, kasur itu ya kasur lah sebagai macam. Itu banyak hadis bersumber dari Aisyah. Yang kedua, bagaimana larangan bagi orang yang haid ataupun janabah, hal-hal yang berkaitan ibadah mahdhah itu dilarang. Baca Quran, masuk masjid, itu kan ibadah mahdhah. Selain itu boleh masak, ya kalau nggak boleh masak nanti sahur jam 3 dia harus mandi dulu. Nah, kasihan istri kita enak aja kan tidur ya kan, bini kita yang kacau kan di dapur. Ustaz gimana Ustaz? Kami ya nggak apa-apa, boleh. Misalnya mau makan dari sate, Anda sudah jenuh, nggak mungkin. Ya. Makanya itulah kalau berkaitan ibadah mahdhah ya sholat. Nah, sedangkan puasa saja kan kalau sedang junub boleh, yang nggak boleh itu ketika sholatnya. Maaf, ketika
kita tidur siang jam 11 contohnya, siang Ramadan, kita mimpi ya keluar sperma, sholat zuhurnya jam 2, itu boleh nggak kalau belum mandi duluan? Nggak apa-apa. Maka mimpi melakukan hubungan, tapi mimpi Pak ya Bang, jangan yang kenyataan ya. Mimpi melakukan hubungan biologis di siang hari Ramadan itu kan tidak membatalkan puasa ya. Nanti mandi wajibnya berkaitan mau sholatnya itu, jadi seperti itu. Jadi boleh Pak Haji, jangan dilarang, nggak boleh. Maka gimana supaya boleh? Mandi dulu. Ya kasihan perempuan, nggak boleh masak. Itu ada memang orang-orang dulu kan seperti itu, lagi haid nggak boleh. Wah, ya enggak lah. Oke Pak Haji. Ya, yang ketiga tadi berkaitan laki dan perempuan. Ya, namanya sudah dari Aisyah. Ya, pasti kalau sudah dari Aisyah itu sudah hal yang apa namanya? Sudah dibayangkan, sudah menjadi pemahaman secara umum bahwa itu adalah dengan suaminya. Ya. Apalagi berkaitan dengan junub. Ya, nah ini kan junub berarti bagi orang yang hubungan suami istri yang halal gitu ya, bukan karena berzina gitu. Begitu Pak Haji ya. Yang mandi bersama itu mandi janabah atau mandi lain juga boleh? Mandi janabah aja boleh, apa mandi lain silahkan. Nggak mesti mandi janabah. Jadi pengetahuan. Oh iya, itu dalam rangka itu suami istri harmonisasi ya. Tapi buat baknya yang agak besar, bisa 2 orang gitu. Ini bukan yang aneh-aneh, bukan yang negatif, justru ini sangat positif. Bagi ini kan ceritanya babnya suami istri, jadi seperti itu. Buat gitu. Ya, ini bukan jarang, mungkin nggak pernah ya Pak Haji ya. Paling di kolam belakang rumah ya kan. Itu boleh silahkan. Nah, jadi seperti itu, nggak apa-apa silahkan. Itu justru bagus. Begitu Pak Haji ya. Mau dilakukan, nggak apa-apa silahkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam. Rabbuna Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.